Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 293. Reva langsung tercengang. Bukankah ada 1 miliar lebih di rekening perusahaan? Jika sesuai dengan aturan perusahaan seharusnya masih ada setengah bulan lagi sebelum perusahaan memproses pengembalian uang deposit dari pembatalan kontrak pesanan itu. Jadi 1 miliar lebih ini seharusnya masih ada di dalam rekening perusahaan. Ma, aku memang mau berinvestasi. Tetapi perusahaan juga memiliki cukup dana, jadi mengapa harus mengambil pinjaman? Tanya Reva dengan bingung. Axel langsung meraung, cukup moyangmu. Memangnya kau benar-benar tidak tahu situasi perusahaan saat ini? Apakah kau tahu bahwa kontrak pesanan 3 miliar yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu itu semuanya juga telah dibatalkan? Mereka ini semuanya adalah orang-orang terpandang. Dan mereka semua memaksa kami untuk mengembalikan depositnya. Perusahaan hanya ada 1 juta lebih di rekening. Mana ada lagi 2 miliar dolar? Reva langsung tercengang. Mengapa dia tidak tahu mengenai masalah ini? Kapan ini terjadi? Kapan orang-orang itu membatalkan kontrak pesanannya? Orang-orang itu kebanyakan berasal dari provinsi lain. Seharusnya aliansi farmasi provinsi Yama tidak dapat mengendalikan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membatalkan kontrak pesanan? Lalu dengan marah Axel berkata, Reva, kau tidak perlu belaga bego di sini. Mana mungkin kau tidak tahu? Memangnya kenapa dengan provinsi lain? Keluarga Regata memiliki hubungan yang baik dengan semua keluarga medis di 6 provinsi selatan. Keluarga Regata hanya perlu mengucapkan satu kata saja sudah bisa membuat perusahaan farmasi dihancurkan di 6 provinsi selatan ini. Dengan susah payah kita mendapatkan kontrak pesanan senilai 3 miliar ini dan sebentar lagi perusahaan farmasi kita sudah mau meroket. Tetapi kau malah menyinggung keluarga Regata. Kau ini benar-benar si pembawa sial. Jika bukan gara-gara kau, apakah perusahaan farmasi kita bisa menjadi seperti ini? Reva mengernyitkan keningnya. Dia benar tidak menyangka bahwa kekuasaan keluarga Regata begitu besar dan kuat. Selain itu, keluarga Regata ini sangat jahat dalam melakukan sesuatu. Hanya demi menghancurkan perusahaan farmasi saja mereka langsung menggunakan begitu banyak koneksi. Pa, aku benar-benar tidak tahu mengenai hal ini. Aku akan menelepon Nara sekarang agar dia tidak perlu melakukan investasi ini. Lalu Reva mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nara. Nara tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menutup teleponnya. Sedangkan di sisi sini, Axel dan Alina menatap Reva lurus-lurus. Bagaimana masalahnya sekarang? Apakah Nara setuju? Bagaimana dengan masalah uangnya? Pinjaman 2 miliar itu berapa banyak bunganya? Reva, meskipun Nara tidak jadi berinvestasi dalam proyekmu itu tetapi bagaimana dengan bunganya? Teriak Alina dengan kencang. Reva juga merasa sangat bersalah lalu dia berkata, Ma, tenanglah. Aku akan menangani masalah bunganya. Hana langsung menyindir, kau lagi yang menanganinya. Reva, bisa gak sih kita lebih serius dalam kenyataan ini? Apakah kau tahu berapa bunga dari 2 miliar ini? Apakah kau benar-benar merasa bahwa dengan status direkturmu yang abal itu maka sekarang kau telah menjadi orang terpandang? Sebentar bilang akan menangani masalah ini, sebentar lagi bilang akan menangani masalah itu. Memangnya kau bisa menangani semuanya itu? Apakah kau tahu bahwa jabatan direkturmu itu saja pun diatur oleh suamiku untukmu? Kau kira kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi seorang direktur? Kau itu tak punya kemampuan apa-apa, bisanya hanya mengandalkan suami aku. Tidak apa-apa jika kau tidak menghargai usaha suami aku tetapi kau malah memukuli orang. Aku sama sekali belum pernah melihat orang sejahat kau yang begitu hina dan tidak tahu berterima kasih. Tiba-tiba Reva terdiam. Dia merasa bingung, apa hubungannya dengan suami Hana jika dia menjabat sebagai direktur atau bukan. Tetapi Reva terlalu malas untuk berdebat dengannya.
Lalu Alina mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah Hana, tak perlu banyak omong dengannya. Reva, bagaimanapun juga aku akan mengatakan hal-hal jelek ini di awal. Kali ini, bunga pinjamannya itu semuanya harus ditanggung oleh kau. Aku tidak peduli apakah kedepannya kau mau menjual darah atau ginjal. Pokoknya kau harus membayar uang ini." Hana juga langsung mencibir, masih bilang jual ginjal. Meskipun dia jual seluruh tubuhnya juga itu tidak akan cukup untuk membayar bunganya. "Reva, aku benar-benar belum pernah melihat orang yang sangat sial sepertimu. Sudah sendirinya tidak bisa apa-apa tetapi masih saja membuat masalah sepanjang hari. Benar-benar menyebalkan. Ingin menyakiti orang lain malah menyakiti diri sendiri akhirnya." Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 294. Beberapa orang itu sedang berbicara ketika tiba-tiba Nara mendorong pintu ruangan dan masuk. Alina tampak terkejut dan bertanya, "Nara, mengapa kau datang ke sini?" Nara menggertakkan giginya dan berkata, "Pa, Ma, apa sebenarnya yang kalian mau? Bisa tidak kalian jangan mengurusi masalah perusahaan aku lagi? Aku adalah direktur perusahaan ini. Bagaimana perusahaan ini akan berkembang dan berinvestasi itu semua adalah urusan aku sendiri. Kalian selalu saja suka kesana kemari untuk mengatur-atur, jadi apa mau kalian sebenarnya?" Suara Nara bergetar. Dia benar-benar marah. Air muka Axel dan Alina langsung menggelap. "Nara, ucapan macam apa yang kau katakan itu? Apa yang dimaksud dengan kami mengatur-atur? Semua yang kita lakukan ini bukankah semuanya demi kebaikanmu dan kebaikan perusahaan juga? Memangnya perusahaan itu milikmu sendiri? Perusahaan itu milik keluarga Su kita. Karena perusahaan ini adalah milik keluarga Su maka perkembangan perusahaan, investasi dan yang lainnya tetap harus diperhatikan oleh aku dan mamamu." Axel berkata dengan marah. Nara dengan cepat berkata, "Sejak kapan perusahaan ini menjadi milik keluarga Su? Perusahaan ini memiliki dewan direksi. Ada begitu banyak pemegang saham di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini adalah milik semua pemegang saham. Alina, memangnya kenapa kalau ada dewan direksi? Memangnya kenapa kalau ada banyak pemegang saham? Kau adalah direkturnya. Kau adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Jadi perusahaan ini sudah tentu milik keluarga Su kita." Hana langsung mencibir dan berkata, "Pa, Ma, apakah kalian masih tidak mengerti dengan maksud ucapan kakak? Maksudnya dia adalah direktur perusahaan dan perusahaan itu adalah miliknya bukan milik keluarga kita. Dengan kata lain perusahaan itu adalah miliknya sendiri dan tak ada hubungannya dengan kalian berdua." Axel dan Alina langsung tertegun dengan penuh emosi. "Nara, jadi menurutmu perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan kami berdua? Kami telah merawat dan membesarkanmu dengan susah payah. Jadi beginikah caramu membalas budi kami? Setelah menjadi direktur perusahaan kau merasa sudah hebat jadi kau ingin membuat garis batasan dengan kami. Apakah kau merasa kami berdua sudah tua dan merepotkan? Kalau memang seperti itu pikiranmu tidak apa-apa. Nanti kami berdua akan mencari panti jompo dan tinggal di sana. Kau juga tak perlu membiayai kami. Biarkan kami berdua mati kelaparan di dalam sana saja. Kau juga tak perlu mengkhawatirkan kami lagi." Teriak Alina dengan kencang. Ada banyak orang di depan pintu yang dengan diam-diam memperhatikan mereka dan berbisik-bisik. Nara tampak gemetaran karena sangat marah. Dia paling tidak tahan dengan sikap mamanya ini. Hanya masalah sepele saja sudah berteriak dengan rusuh dan tidak mau tahu dengan waktu dan kondisi yang ada di sekitarnya. Dengan teriakannya tadi itu membuat orang-orang yang berada di sekitar mengira bahwa dia benar-benar anak yang tidak berbakti. "Ma, bisakah kau mengecilkan suaramu sedikit? Memangnya maksud aku seperti itu? Aku hanya mengatakan bahwa perkembangan perusahaan itu urusan dewan direksi perusahaan. Pilihan untuk berinvestasi itu juga urusan dewan direksi. Kalian cukup tinggal di rumah dan menikmati masa tua kalian dengan bahagia saja. Mengapa masih harus mengurusi urusan perkembangan perusahaan?
Tanya Nara dengan suara rendah. Axel lalu berkata dengan serius, perusahaan ingin berkembang dan berinvestasi, kami juga tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi masalahnya sekarang adalah, kami tahu bahwa investasi ini tidak baik, masa kami tidak boleh mengatakannya. Contohnya saja jika ada lubang di jalan yang akan kau lalui lalu kau berjalan ke depan dengan mata tertutup. Apakah kami berdua akan membiarkanmu jatuh ke dalam lubang itu? Apakah kami berdua juga tidak perlu mengingatkanmu? Lalu dengan cemas Nara berkata, "Pa, kau tahu dari mana bahwa investasi ini tidak baik?" Axel langsung mencibir, apakah masih perlu ditanyakan? Orang yang bernama Reva ini adalah seorang pembohong. Investasi yang dia tawarkan apakah bisa dikatakan sebagai proyek yang bagus? Nara, mengapa Reva adalah seorang pembohong? Mengapa investasi yang ditawarkannya tidak mungkin menjadi proyek yang bagus? Apakah kau tahu apa proyeknya? Lalu Axel mengibaskan tangannya dan berkata, aku tidak perlu mengetahui tentang proyeknya itu. Aku hanya perlu mengetahui siapa orangnya. Proyek bagus seperti apa yang bisa dimiliki oleh orang seperti dirinya. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa ribu dolar sebulan dan sekarang beraninya dia berbicara tentang proyek yang bernilai berapa miliar dolar. Kau percaya? Lalu dengan gugup Nara berkata, itu kan dulu. Reva sekarang sudah berbeda dengan waktu dulu. Selain itu, kesuksesan seseorang itu tergantung dari kesempatan yang ada. Reva tidak memiliki kesempatan itu selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi itu tidak berarti dia tidak berusaha. Dan sekarang kesempatan itu sudah ada, aku sebagai istrinya tentu saja perlu mendukung dia sepenuhnya, kan? Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 295. Alina mencibir, berusaha. Ucapanmu sama sekali tidak salah, dia memang telah berusaha dengan keras untuk menumpang kepada kita. Menumpang di rumah kita tetapi di luaran malah menggodaannya juga. Aku hidup sampai setua ini pun sama sekali belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu seperti dia. Hana juga ikut mencibir, Kak, bukannya aku mau mengocehimu. Hanya kau saja yang bisa ditipu olehnya. Coba kau pergi keluar dan tanyakan kepada orang lain di luar sana, siapa yang bisa percaya bahwa seorang menantu sampah yang bisanya hanya menumpang hidup di keluarga kita itu bisa melakukan bisnis yang hebat. Dia bilang dia melakukan bisnis. Dia hanya ingin mendapatkan sejumlah uang darimu saja dengan menipu dan memerasmu. Lalu setelah itu dia akan pergi mencariannya dan berhubungan dengannya saat kau sudah tak berguna lagi baginya. Orang-orang yang ada di luar langsung berbisik-bisik. Mereka semua menatap Reva dengan tatapan jijik. Alis Reva mengerut, orang-orang ini biasanya hanya menghinanya di rumah saja juga dia tidak terlalu mempedulikannya. Demi Nara dia masih bisa bersabar. Tetapi, sekarang mereka ini datang ke rumah sakit tempatnya bekerja dan menghinanya seperti itu di depan banyak orang. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Lalu Reva melirik Hana dengan acuh tak acuh kemudian berkata, Hana, kau sudah bukan anak kecil lagi. Apa yang kau ucapkan barusan itu harus kau pertanggungjawabkan. Dengan ucapan yang kau katakan barusan itu berarti kau telah melakukan penghinaan besar yang tidak hanya kepadaku tetapi juga kepada CEO-nya. Jika CEO-nya ingin meminta pertanggungjawabanmu, coba kau katakan apa yang akan terjadi kepadamu nantinya. Air muka Hana langsung berubah. Dia tidak takut kepada Reva tetapi bukan berarti dia tidak takut kepada Anya. Alina tidak peduli, kenapa memangnya? Kau berani melakukannya mengapa kau tak berani membiarkan kami mengatakannya? Selain itu, memangnya berbicara saja melanggar hukum. Reva, berbicara saja tidak melanggar hukum, tetapi menyebarkan rumor atau desas-desus itu yang melanggar hukum. Kalian lihat di luar sana, berapa banyak orang yang merekam video. Kata-kata yang barusan kalian katakan semuanya telah direkam. Dan ini bisa digunakan sebagai bukti kalian menyebar rumor. Raut muka Alina langsung berubah. Memang benar ada banyak orang di luar sana yang sedang merekam mereka dengan video ponsel.
Dan jika sampai hal ini sampai terdengar ke telingaannya maka mereka tidak akan lagi bisa makan dan minum dengan tenang. Setelah hening sejenak, Hana adalah orang pertama yang berbicara. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, kau jangan menggoda Direktur Smith. Direktur Smith bukanlah orang yang bisa digoda untuk berhubungan dengan orang sepertimu. Alina buru-buru mengangguk dan berkata, ya, maksud aku juga sama seperti itu. Kedua orang ini langsung mengubah ucapan mereka saat itu juga sehingga orang-orang yang ada di luar juga dengan mudah menduga bahwa mereka pasti sedang berbohong. Dan wajah keduanya langsung memerah dan tak berani mengatakan apa-apa lagi. Axel menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Nara, tak perlu membahas tentang Anya dulu, mari kita bahas masalah Reva. Biar ku beritahu kepadamu ya, di dunia ini kau boleh percaya kepada siapa saja tetapi kau sama sekali tidak boleh percaya kepada orang yang bergantung hidup kepada wanita seperti dia ini. Kau tak perlu membahas masalah kesempatan, berusaha dan yang lainnya denganku. Karena dia itu adalah orang yang tak berguna. Kau harus tahu, keluarga kita tidak hanya merawatnya saja tetapi juga adik perempuannya. Dan kami juga bahkan mencarikan pekerjaan di rumah sakit untuknya. 3 tahun di rumah sakit tetapi sama sekali tak ada kemajuan apapun darinya dan pada akhirnya hanya menjadi seorang petugas pembersih toilet saja. Jika bukan karena kita yang mencari koneksi untuk membantunya, kau pikir dia bisa duduk di kantor yang luas dan bagus ini? Kemungkinan besar dia masih membersihkan toilet RS sekarang. Apa yang bisa kau harapkan dari orang seperti dia ini? Nara tampak bingung dan bertanya, kapan kalian menggunakan koneksi untuk membantunya? Lalu Alina berkata dengan kencang, kami telah memberikan uang kepada Justin, wakil presiden rumah sakit ini. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menjadi direktur di sini? Tiba-tiba saja pintu didorong terbuka dan Justin masuk dengan wajah yang sangat gelap lalu berkata, coba kau katakan kepadaku sekali lagi, kau memberikan uang itu kepada siapa? Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.